Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas besar strategi algoritma yang berjudul perbandingan algoritma brute force dan backtracking dalam pencarian rute antara dua node pada suatu paragraf. Next. Bab pertama ada pendahuluan. Pencarian rute dari node source ke node destination adalah masalah yang umum dalam bidang algoritma dan pemrograman. Algoritma brute force dan backtracking adalah dua pendekatan yang umum digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam laporan ini, kami akan membandingkan kedua algoritma ini berdasarkan prinsip kerja, kompleksitas waktu, dan efisiensi dalam menemukan rute optimal. Selanjutnya, Selanjutnya ada penjelasan brute force yang pertama. Brute force adalah pendekatan yang sederhana dan langsung dalam mencari solusi. Pendekatan ini mencoba semua kemungkinan kombinasi rute dari source ke destination dan memilih rute dengan waktu perjalanan yang lebih rendah dari constraint. Langkah-langkah umum yang diterapkan dalam algoritma brute force ini biasanya menggenerate semua kemungkinan rute dari source ke destination dan hitung waktu tempuhnya. Yang kedua, tampilkan rute yang tidak menyalahi constraint. Lanjut. Selanjutnya ada backtracking. Algoritma backtracking adalah pendekatan yang menggunakan pendekatan rekursif untuk mencari solusi dengan secara sistematis yang menjelajahi semua kemungkinan solusi. Algoritma ini biasanya bekerja dengan mencoba langkah-langkah yang mungkin dan membatalkan langkah-langkah yang tidak mengarah pada solusi yang benar. Langkah-langkah umum yang diterapkan dalam algoritma ini adalah yang pertama, memulai dari node source. Yang kedua, mencoba semua kemungkinan dan apa langkah berikutnya dari node saat ini. Yang ketiga, ketika langkah tersebut mengarah ke node destination dan waktu tempuh tidak akan menyalahi constraint, maka rute ditemukan. Keempat, jika tidak, kembali ke node sebelumnya dan coba langkah lain. Baik, selanjutnya ini ada prosedur untuk function menggunakan strategi brute force-nya dan menggunakan strategi backtracking-nya. Selanjutnya saya akan mendemo programnya. Izin share screen. Kita mulai dari yang brute force dulu. Jadi di sini tuh si graf itu kita direpresentasikan menggunakan adjustive list. Itu menggunakan sebuah multi single list yang memiliki node dan child. Kemudian di sini kami memiliki beberapa function dan prosedur yang akan digunakan. Ada add node untuk menambahkan node, ada add edge untuk menambahkan edge dari dua node. Kemudian ada menambahkan, lalu kita bisa mencari find node. Lalu kita dapat memprint graph-nya yang ada. Kemudian ada function isInPath, yaitu untuk ngecek apakah si graph tersebut membentuk cyclic atau acyclic graph. Dan di sini ada function untuk mencari rute dari source node ke destination node. Jadi di sini ada parameternya, ada grafnya tersebut sendiri, ada node
start-nya atau source, lalu ada char untuk menunjuk ke node destination, ada constraint, dan ada path yang akan dikembalikan. Lalu ada time ini untuk men-track apakah menyalahi constraint atau tidak. Pertama, kita akan membuat grafnya terlebih dahulu dengan menambahkan node A, B, C, D, E, F, G. Lalu kita menambahkan edge-nya tersebut. Hasilnya akan menjadi graph dengan gambar seperti ini. Di sini misal kita akan mencari rute dari node A ke node B. Berarti ada banyak kemungkinan ya. Kita coba. Dengan constraint waktu tempuh tidak lebih dari 10. Ini hasilnya. Dari jalur untuk mencari A ke B itu hanya ada satu yang tidak menyalahi constraint. Misal kita constraint-nya ganti menjadi segini. Maka ini ada maka berikut jalur-jalur yang tidak menyalahi constraint. Lalu untuk algoritma backtracking sama direpresentasikan menggunakan adjustive list. Tidak beda jauh dari function pencarian rutenya. Tapi yang berbeda itu ada di bagian sini. Yang mana jika kita jika tidak dikatakan promising ini terjadi ketika si waktu tempuhnya ini jika ditambahkan situ sudah melebihi dari constraint-nya tersebut. Berikut hasilnya sama dan memiliki waktu yang lebih cepat dibandingkan algoritma brute force. Sekian untuk demonya, saya kembalikan lagi kepada Jerry. Baik. Analisis algoritma brute force. Maaf, bisa share screen lagi? Oke. Analisis algoritma brute force setelah pendemoan tadi, kita mengetahui bahwa brute force diasumsikan sebagai graf dan memiliki M-simple dan MCC. Dalam kasus terburuk, fungsinya akan mengunjungi step simpul dalam graf dan memeriksa step simpul anaknya. Lalu menghasilkan kompleksitas waktu di O, N, M. Lalu fungsi ini mengunjungi step simpul tepat sekali. Ini menghasilkan kompleksitas di O, N. Untuk pengukuran simpul. Jadi, ini jumlah iterasi ini sama dengan jumlah simpul anak setiap simpul yang dikunjungi. Karena total jumlah sisi dalam graf N, maka kompleksitas untuk mengiterasi melalui semua simpul adalah simpul anak adalah O(n). Untuk menggabungkan dua komponen tersebut, kita mendapatkan kompleksitas menjadi O(n) kali M. Analisis algoritma backtracking. Pada kasus terburuk, fungsi tersebut akan mengunjungi setiap node dalam grafik untuk mencari node target. Karena itu,
kompleksitas suatu dianggap sebagai big OM. Di dalam setiap node, fungsi akan mengiterasi melalui node anaknya, lalu membutuhkan waktu big OM. Secara keseluruhan, kita mempertimbangkan kasus terburuk di mana setiap node memiliki node anak dan kompleksitasnya diperkirakan sebagai big ON kali M, lalu dilanjutkan oleh alpha. Akan saya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari perbandingan ini, kompleksitas waktu dari kedua algoritma itu memiliki kompleksitas yang sama, yaitu big O N kali M. Kelebihan dan kekurangannya, algoritma brute force ini sederhana dan mudah dipahami. Namun, kelemahannya adalah eksekusi fungsinya dilakukan lebih banyak dibandingkan backtracking. Di sisi lain, algoritma backtracking ini lebih efisien, tetapi mungkin memerlukan pemahaman yang lebih dalam dan pengaturan yang tepat untuk mengimplementasikannya dengan benar. Berdasarkan perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa dalam pencarian rute dari node source ke destination, algoritma backtracking umumnya lebih disukai daripada brute force karena memberikan solusi dengan waktu eksekusi yang lebih singkat dan kemampuan untuk menghindari langkah-langkah yang tidak relevan. Namun pemilihan algoritma tergantung pada skala masalah dan kebutuhan spesifik. Ya, sekian dari kelompok 7. Maaf bila ada kesalahan. Berikut daftar pusakanya, dan sekian dan terima kasih. Pan.